Marilah sebelum kita membaca Injil, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Boleh kami lalui dengan sukacita. Pada hari ini, kami berkumpul untuk membaca firman Tuhan bersama keluarga. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakan Tuhan. Lukas pasal 6 ayat 27-36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihanilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita merenungkan Injil Tuhan. Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi sesamamu dan mengasihi musuh. Salah satu ajaran mulia Yesus tentang kasih adalah untuk mengasihi musuh kita, mendoakan mereka, memberkati mereka, atau yang sebenarnya kita lakukan dengan memberkati adalah meminta Bapa untuk memberkati mereka, serta berbuat baik pada mereka. Yang dimaksud Yesus dengan musuh di sini adalah orang-orang yang menyakiti kita, mengutuk, menganiaya, membenci kita, memaki, dan mempermalukan kita secara fisik. Dan secara tidak benar, tidak adil, dan tidak sepantasnya. Ini Yesus katakan saat ia mengajarkan murid-muridnya, dan banyak orang lain yang datang dari berbagai tempat untuk mendengarkannya dan untuk disembuhkan dari penyakit. Terkadang mungkin kita merasakan banyak ketakutan. Kita takut jika kita mengampuni atau memaafkan musuh-musuh, kita akan terus dilukai dan dipandang rendah oleh orang, dikatakan sok pemaaf, sok lemah lembut, sok pahlawan, dan lain sebagainya. Kita gengsi akan martabat kita atas nama kita apabila dijatuhkan akan kedudukan kita, harga diri kita. Namun kita tidak perlu takut karena Tuhan justru berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Semua yang dikatakan Yesus, semua yang ada dalam kitab suci, semua firman Allah adalah kebenaran, maka tidak ada yang perlu kita takutkan atau khawatirkan. Orang yang dicela dan dihina oleh sebab kebenaran akan Yesus, mereka adalah Tuhan, memiliki martabat yang tinggi dalam kerajaan Allah. Maka akhir kata, Tuhan adalah kasih.
Jika kita tidak mengasihi, kita tidak mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Allah mengasihi kita dan Ia ingin kita merencanakan kasih-Nya dan juga mengasihi sesama kita, agar kita semua yang tersesat dalam karena dosa kembali bersatu dengan kasih, kembali bersatu dengan Bapa, seperti Yesus dan Allah. Bapa adalah satu. Kasihilah sesamamu, ampunilah mereka yang bersalah kepadamu, jangan menuruti kehendak dagingmu maupun kehendak iblis, tapi berdoalah bagi mereka yang menyakitimu. Berkatilah mereka dan berbuatlah baik terhadap mereka, maka dengan itu kamu melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Tuhan beserta kita selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang pembahasan firman tadi. Kami mohon, hidupkanlah firman-Mu dalam hati kami. Biarkanlah bertumbuh dan berguna bagi diri kami sendiri dan sesama. Kami mohon anugerah, kebijaksanaan dan kepekaan lebih lagi, terutama kesanggupan untuk menjalankan ajaran-Mu. Kuduskanlah kami Tuhan, jangan biarkan kami berpaling dari perintah-Mu. Berkati kami umat-Mu dalam keseharian, kegiatan kami selanjutnya di tempat masing-masing agar dapat membawa kebaikan bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita merenungkan Injil Tuhan. Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi sesamamu dan mengasihi musuh. Salah satu ajaran mulia Yesus tentang kasih adalah untuk mengasihi musuh kita, mendoakan mereka, memberkati mereka, atau yang sebenarnya kita lakukan dengan memberkati adalah meminta Bapa untuk memberkati mereka, serta berbuat baik pada mereka. Yang dimaksud Yesus dengan musuh di sini adalah orang-orang yang menyakiti kita, mengutuk, menganiaya, membenci kita, memaki, dan mempermalukan kita secara fisik. Dan secara tidak benar, tidak adil, dan tidak sepantasnya. Ini Yesus katakan saat Ia mengajarkan murid-muridnya, dan banyak orang lain yang datang dari berbagai tempat untuk mendengarkannya dan untuk disembuhkan dari penyakit. Terkadang mungkin kita merasakan banyak ketakutan. Kita takut jika kita mengampuni atau memaafkan musuh-musuh, kita akan terus dilukai dan dipandang rendah oleh orang, dikatakan sok pemaaf, sok lemah lembut, sok pahlawan, dan lain sebagainya. Kita gengsi akan martabat kita atas nama kita apabila dijatuhkan akan kedudukan kita, harga diri kita. Namun kita tidak perlu takut karena Tuhan justru berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Semua yang dikatakan Yesus, semua yang ada dalam kitab suci, semua firman Allah, Allah adalah kebenaran, maka tidak ada yang perlu kita takutkan atau khawatirkan. Orang yang dicela dan dihina oleh sebab kebenaran akan Yesus, mereka adalah Tuhan, memiliki martabat yang tinggi dalam kerajaan Allah. Maka akhir kata, Tuhan adalah kasih. Jika kita tidak mengasihi, kita tidak mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Allah mengasihi kita dan Ia ingin kita merencanakan kasih-Nya dan juga mengasihi sesama kita, agar kita semua yang tersesat dalam karena dosa kembali bersatu dengan kasih, kembali bersatu dengan Bapa, seperti Yesus dan Allah. Bapa adalah satu. Kasihilah sesamamu, ampunilah mereka yang bersalah kepadamu, jangan membalas yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Semua yang dikatakan Yesus, semua yang ada dalam kitab suci, semua firman Allah, Allah adalah kebenaran, maka tidak ada yang perlu kita takutkan atau khawatirkan. Orang yang dicela dan dihina oleh sebab kebenaran akan Yesus, mereka adalah Tuhan, memiliki martabat yang tinggi dalam kerajaan Allah.
Maka akhir kata Tuhan adalah kasih. Jika kita tidak mengasihi, kita tidak mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Allah mengasihi kita dan Ia ingin kita merencanakan kasih-Nya dan juga mengasihi sesama kita, agar kita semua yang tersesat dalam karena dosa kembali bersatu dengan kasih, kembali bersatu dengan Bapa seperti Yesus dan Allah. Bapa adalah satu. Kasihilah sesamamu, ampunilah mereka yang bersalah kepadamu, jangan membalas, jangan menuruti kehendak dagingmu maupun kehendak iblis, tapi berdoalah bagi mereka yang menyakitimu. Berkatilah mereka dan berbuatlah baik terhadap mereka, maka dengan itu kamu melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Tuhan beserta kita selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang pembahasan firman tadi. Kami mohon, hidupkanlah firman-Mu dalam hati kami. Biarkanlah bertumbuh dan berguna bagi diri kami sendiri dan sesama. Kami mohon anugerah, kebijaksanaan dan kepekaan lebih lagi, terutama kesanggupan untuk menjalankan ajaran-Mu. Kuduskanlah kami Tuhan, jangan biarkan kami berpaling dari perintah-Mu. Berkati kami umat-Mu dalam keseharian, kegiatan kami selanjutnya di tempat masing-masing agar dapat membawa kebaikan bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.